Pemerintah akan memberikan tunjangan hari raya THR dan gaji ke-13 pada 2023 kepada aparatur negara, TNI Polri, dan pensiunan penerima pensiun. Pemberian THR dan gaji ke-13 itu juga bertujuan untuk menggerakkan perekonomian nasional. Pemberian THR dan gaji ke-13 ini didasarkan pada Peraturan Pemerintah PP Nomor 15 Tahun 2023 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 bagi aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, dan penerima tunjangan 2023. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi PAN RB Abdullah Azwar Anas dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan hal tersebut dalam pernyataan pers bersama secara daring, Rabu, tanggal 29 Maret tahun 2023. Anas menekankan pemberian THR dan gaji ke-13 merupakan bentuk penghargaan terhadap kontribusi seluruh aparat pemerintah, yang selama ini telah bekerja melayani publik, sekaligus upaya menggerakkan ekonomi masyarakat. Tentu dengan harapan ke depan semuanya bisa terus meningkatkan kinerja, tak henti memperbaiki pelayanan publik, dan terus berinovasi untuk menyelesaikan masalah yang ada di masyarakat, kata Anas dikutip dalam keterangan tertulis, Rabu, tanggal 29 Maret tahun 2023. Pemerintah, lanjut Anas, berterima kasih kepada seluruh aparatur yang selama telah, sedang, dan ke depan akan terus berkontribusi memberikan pelayanan publik terbaik. Salah satu bukti nyata kontribusi aparat pemerintah, paparnya, tampak nyata lewat kerja keras dan gotong royong bersama semua elemen dalam penanganan pandemi COVID, yang menjadikan penanganan pandemi Indonesia termasuk salah satu yang terbaik di dunia. Anas menambahkan Kementerian PAN RB juga telah menerapkan skema reformasi birokrasi tematik agar seluruh kekuatan birokrasi fokus pada penyelesaian masalah warga. Terutama pada 5 tema utama yaitu penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, penguatan digitalisasi, penguatan produk dalam negeri, dan pengendalian inflasi. Indikator-indikator itulah yang ke depan jadi fokus penilaian reformasi birokrasi, sehingga kinerja birokrasi semakin berdampak ke masyarakat, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, beber Anas. Pemberian THR ini, jelas Anas, juga sekaligus upaya pemerintah untuk terus menggerakkan ekonomi masyarakat melalui THR kepada aparatur negara. Ia menuturkan dana THR tersebut nantinya akan dibelanjakan untuk berbagai kebutuhan sehingga terjadi perputaran uang di masyarakat. Sehingga THR untuk aparatur negara, TNI, Polri, hingga pensiunan ini menjadi instrumen fiskal yang turut memperkuat fondasi pemulihan ekonomi kita, tutur Anas. Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan THR diberikan kepada sekitar 1,8 juta ASN pemerintah pusat, pejabat negara, prajurit TNI, anggota Polri, 3,7 juta ASN daerah, dan 2,9 juta pensiunan, penerima pensiun. Komponen THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari APBN terdiri atas gaji pensiun pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, dan 50% tunjangan kinerja per bulan bagi yang mendapatkan tunjangan kinerja. ASN daerah juga diberikan THR yang terdiri atas gaji pensiunan pokok, tunjangan melekat, dan paling banyak 50% tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan peraturan perundang-undangan, jelas Sri Mulyani. Ia menambahkan kebijakan pemberian THR telah teralokasi dalam APBN 2023 melalui kementerian, lembaga dengan total dana sekitar 11,7 triliun untuk ASN pusat, pejabat negara, prajurit TNI, dan anggota Polri. Dana alokasi umum sekitar 17,4 triliun untuk ASN daerah, PNS daerah dan PPPK, dan dapat ditambahkan dari APBD 2023 sesuai kemampuan fiskal masing-masing pemerintah daerah, serta bendahara umum negara sekitar 9,8 triliun untuk pensiunan dan penerima pensiun. Untuk pencairan THR akan dimulai paling cepat pada H-10 dari tanggal Hari Raya Idul Fitri. Sementara gaji ke-13 akan dibayarkan mulai Juni tahun 2023, ujar Sri Mulyani. Sri Mulyani menyebut ada kebijakan baru pada 2023 ini yaitu bagi guru dan dosen yang gaji pokoknya bersumber dari APBN APBD dan tidak diberikan tunjangan kinerja tukin atau dengan sebutan lain, maka diberikan 50% tunjangan profesi guru atau dosen.
Pemda juga diharapkan segera menganggarkan komponen 50% tunjangan profesi guru untuk guru yang terdaftar sebagai penerima TPG. Besaran THR untuk penerima tunjangan adalah sebesar tunjangan yang diterima sesuai ketentuan perundang-undangan. Berikut daftar gaji pokok PNS berdasarkan golongan untuk menghitung nilai THR Lebaran tahun 2022. Gaji pokok PNS golongan 1. Gaji pokok PNS golongan 1A, Rp1.560.800 hingga Rp2.335.800. Gaji pokok PNS golongan 1B, Rp1.704.500 hingga Rp2.472.900. Gaji pokok PNS golongan 1C, Rp1.776.600 hingga Rp2.577.500. Gaji pokok PNS golongan 1D, Rp1.851.800 hingga Rp2.686.500. Gaji pokok PNS golongan 2. Gaji pokok PNS golongan 2A, Rp2.022.200 hingga Rp3.373.600. Gaji pokok PNS golongan 2B, Rp2.208.400 hingga Rp3.516.300. Gaji pokok PNS golongan 2C, Rp2.301.800 hingga Rp3.665.000. Gaji pokok PNS golongan 2D, Rp2.399.200 hingga Rp3.820.000. Gaji pokok PNS golongan 3. Gaji pokok PNS golongan 3A, Rp2.579.400 hingga Rp4.236.400. Gaji pokok PNS golongan 3B, Rp2.688.500 hingga Rp4.415.600. Gaji pokok PNS golongan 3C, Rp2.802.300 hingga Rp4.602.400. Gaji pokok PNS golongan 3D, Rp2.920.800 hingga Rp4.797.000. Gaji pokok PNS golongan 4. Gaji pokok PNS golongan 4A, Rp3.044.300 hingga Rp5 juta. Gaji pokok PNS golongan 4B, Rp3.173.100 hingga Rp5.211.500. Gaji pokok PNS golongan 4C, Rp3.307.300 hingga Rp5.431.900. Gaji pokok PNS golongan 4D, Rp3.447.200 hingga Rp5.661.700. Gaji pokok PNS golongan 4E, Rp3.593.100 hingga Rp5.901.200. Tunjangan yang masuk komponen THR PNS 2023. Sementara itu, daftar tunjangan yang diterima oleh PNS dan akan masuk dalam besaran THR PNS 2023 sesuai aturan adalah tunjangan suami istri PNS. Dalam PP nomor 7 tahun 1977 disebutkan, PNS yang memiliki istri atau suami berhak menerima tunjangan istri atau suami sebesar 5% dari gaji pokoknya. Namun bila suami dan istri sama-sama PNS, maka tunjangan hanya diberikan kepada salah satu, dengan mengacu pada gaji pokok paling tinggi di antara keduanya. Berdasar PP yang sama, ditetapkan bahwa besaran tunjangan anak, yakni 2% dari gaji pokok untuk setiap anak, dengan batasan 3 orang anak. Syarat tunjangan anak yaitu, anak berusia kurang dari 18 tahun, belum pernah kawin, dan tidak memiliki penghasilan sendiri. Tunjangan makan PNS. Peraturan Menteri Keuangan PMK Nomor 32 PMK 02 Tahun 2018 tentang standar biaya masukan tahun anggaran 2019 menyebut, PNS golongan 1 dan 2 mendapat uang makan Rp35.000 per hari, golongan 3 sebesar Rp37.000 per hari, dan golongan 4 mendapat Rp41.000 per hari. Tunjangan jabatan PNS. Adapun menurut Perpres No. 26 Tahun 2007 tentang tunjangan jabatan struktural, besaran tunjangan jabatan per bulan adalah sebagai berikut. Tunjangan jabatan PNS Eselon 5A, Rp360.000. Tunjangan jabatan PNS Eselon 4B, Rp490.000. Tunjangan jabatan PNS Eselon 4AA, Rp540.000.
Tunjangan jabatan PNS Eselon 3A, Rp1.260.000. Tunjangan jabatan PNS Eselon 1A, Rp5.500.000. Tunjangan umum PNS. Bagi CPNS dan PNS yang tidak menerima tunjangan jabatan struktural, tunjangan fungsional, atau tunjangan yang dipersamakan dengan tunjangan jabatan, akan diberikan tunjangan umum. Dalam Perpres No. 12 Tahun 2006 tentang tunjangan umum bagi PNS dijelaskan besaran tunjangan umum adalah sebagai berikut. Tunjangan umum PNS golongan 4/190.000. Tunjangan umum PNS golongan 3/185.000. Tunjangan umum PNS golongan 2/180.000. Tunjangan umum PNS golongan 1/175.000. Tunjangan kinerja PNS. Tunjangan kinerja atau tukin adalah tunjangan paling besar yang diterima PNS. Besaran tukin berbeda-beda tergantung kelas jabatan maupun instansi tempatnya bekerja, baik instansi pusat maupun daerah. Nilai tukin PNS bisa di atas 5x dari gaji pokok.